Well, hello everyone, it's Miss Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Di video kali ini aku akan kembali membahas tentang Kekaisaran Rusia. Nah, di video sebelumnya kalau nggak salah aku udah pernah bahas ya tentang Kekaisaran Rusia. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, ada link di description box atau kalian bisa cek aja di playlist cerita. Di sana kalian bisa lihat cerita-cerita yang udah aku bikin. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang baru, jadi bisa langsung check it out. Oh ya, buat kalian yang baru di channel aku, selamat datang ya, dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Pada tahun 1547, Pangeran Agung Ivan dari Moskow, yang lebih dikenal sebagai Ivan the Terrible, menyatakan dirinya sebagai Tsar dari Rusia. Selama hampir 400 tahun, Tsar memerintah salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Di balik kemegahannya, ternyata Kekaisaran Rusia juga memiliki rahasia yang sangat gelap dan juga brutal. Sejak awal berdiri sampai digulingkan oleh faksi Bolshevik pada tahun 1917, Kekaisaran ini telah bertanggung jawab atas berbagai penyiksaan dan perbudakan di wilayah Eurasia. Dan inilah 9 rahasia gelap Kekaisaran Rusia yang jarang diketahui banyak orang. Yang pertama, menginvasi wilayah timur. Rusia mulai menginvasi Siberia tidak lama setelah Columbus menemukan benua Amerika. Ekspansi ini awalnya didorong oleh pedagang kaya seperti keluarga Stroganov yang menginginkan bulu binatang yang mahal. Agen mereka adalah tentara bayaran Cossack yang juga menjadi kekuatan Rusia untuk memperluas wilayahnya dengan kekejaman yang luar biasa. Misalnya, ketika kepala suku Saka Zenik memberontak, dia dikuliti hidup-hidup dan bayinya dicekik dengan kulitnya. Saat penduduk Pulau Alut menyerang pemungut pajak pada tahun 1764, pasukan Rusia membakar 18 desa dan membantai ratusan orang di sana. Orang-orang Siberia yang terisolasi juga tidak siap menghadapi penyakit-penyakit Eropa seperti suku Indian di benua Amerika. Jadi pada abad ke-17, cacar menewaskan lebih dari 50% suku di Siberia. Tingkat kematian di antara suku Saka dan Eveng setidaknya mencapai 80% dari jumlah populasi mereka saat itu. Bahkan populasi penduduk Alut turun dari 20.000 menjadi di bawah 5.000 dalam waktu kurang dari 2 generasi. Well, dari 20.000 ke kurang dari 5.000 itu banyak banget ya, jelas sih. Yang kedua, Oprichniki. Ivan the Terrible melewati masa kecilnya dengan suram. Dia bahkan menjadi semakin gila setelah periode sakit dan kematian istrinya. Pada saat itu, Ivan mulai berbalik melawan para bangsawan yang berkuasa dan memperkuat dirinya dengan sekelompok tentara bayaran dan rakyat jelata yang diberikan tanah di sekitar Moskow. Pasukan ini adalah Oprichnik yang terkenal sangat kejam. Mereka bertindak sebagai polisi rahasia Ivan, menyiksa dan mengeksekusi siapapun yang diduga tidak loyal kepadanya. Pada tahun 1570, Oprichniki menyerbu kota Novgorod dan membantai lebih dari 10.000 warganya. Sebagai kota perdagangan yang dulunya perkasa, Novgorod tidak pernah benar-benar pulih setelah peristiwa itu. Buat teman-teman yang mau aku bahas secara detail tentang kisahnya Ivan the Terrible, silahkan komen aja di bawah ya. Ketiga, kehidupan istana yang brutal. Secara teoritis, Rusia mungkin menjadi penguasa paling absolut di Eropa dengan para bangsawan yang menjadi bukti nyata atas kekuasaannya. Namun, dalam praktiknya, kehidupan istana di Rusia cenderung brutal dan faksi-faksi yang bersaing sering menggunakan kekerasan untuk mendapatkan kekuasaan di dalamnya. Sebagai seorang anak, Pyotr the Great hanya sanggup meringkuk ketakutan ketika orang-orang bersenjata mengamuk di istana
dan membantai kerabat ibunya. Ivan the Terrible yakin bahwa para bangsawan telah meracuni ibunya ketika dia baru berusia 8 tahun. Fyodor kedua bertahan 7 minggu di atas tahta sebelum dia dicekik sampai mati. Peter ketiga dibunuh atas perintah istrinya sendiri dan akhirnya memerintah selama 30 tahun sebagai Catherine the Great. Paul ke-1 dicekik dan ditendang sampai mati di kamarnya. Kemudian salah satu pembunuhnya membangunkan putra Paul sambil berkata, "Pergi sana, saatnya untuk dewasa. Pergi sana dan berkuasalah." Jadi karena adanya peristiwa-peristiwa itu, makanya nggak heran lah ya kenapa banyak tsar di Rusia itu yang jadi kejam dan paranoid. Peter the Great mencambuk putranya sendiri sampai mati. Ivan the Terrible juga membunuh putranya saat bertengkar karena masalah sepele. Dan masih banyak hal-hal brutal lainnya yang terjadi di dalam istana. Yang keempat, penyiksaan sebagai hal yang lazim. Tsar Rusia sering menggunakan siksaan kejam untuk menunjukkan kekuatan mereka. Ivan the Terrible dikenal suka membakar musuh-musuhnya hidup-hidup dalam wajan raksasa yang secara khusus dibuat untuk hal itu. Hal ini tampaknya memulai tren pada saat itu ya, karena beberapa Kosak mengeluh pada tahun 1640 bahwa seorang pejabat provinsi telah memanggang pasukan mereka dalam panci besar sambil mengeluarkan urat nadi mereka. Peter the Great lebih memilih knout, sebuah cambuk kulit yang dapat memotong 1,3 cm ke dalam daging dalam setiap pukulannya. Peter juga suka mengawasi tahanan yang diregangkan di rak dan dibakar dengan setrika panas. Di bawah Catherine the Great, pemberontak digantung dengan kait logam yang diikat melalui tulang rusuk mereka dan dibiarkan sampai mati. Yang lain digantung di atas rakit yang dihanyutkan di sungai Volga sebagai peringatan. Gila banget sih hukuman dari Tsar Rusia yang ini, aduh kejam banget. Nggak kebayang gitu kalau misalnya kita ada dalam masa pemerintahan mereka saat itu, pasti udah kayak di neraka gitu ya rasanya. Yang kelima, Tsar Ivan ke-6 dipenjara saat masih berumur 4 tahun. Ivan ke-6 menjadi tsar pada tahun 1740 ketika dia baru berusia 2 bulan. Dia digulingkan setahun kemudian oleh sepupunya Elizabeth. Atas perintahnya, Ivan ditempatkan di sel isolasi pada usia 4 tahun dan tetap di sana selama 20 tahun. Untuk sebagian besar waktu, dia disimpan di benteng Schlusserburg, di mana tidak ada satu orang pun yang tahu siapa dia sebenarnya. Selnya nggak punya jendela, jadi dia nggak pernah lihat siang hari dan dia nggak pernah tahu apakah itu siang ataupun malam. Para penjaga juga dilarang berbicara dengan dia, dan satu-satunya hiburan adalah salinan Alkitab. Jadi ya nggak mengejutkan lah ya jika Ivan memiliki masalah mental, karena dia tetap terkunci di kamarnya sampai akhirnya tahun 1764 ketika Catherine the Great mengasihaninya dengan cara membunuhnya. Well, kalau menurut kalian lebih mending yang mana sih? Apakah dia lebih mending ada di penjara tapi seumur hidupnya ada di situ, atau ya dia dibunuh aja? Yang keenam, banyak penipu yang menyamar menjadi anggota kerajaan. Kekaisaran Rusia sering dimasuki oleh para penipu yang biasa mengaku sebagai anggota keluarga kerajaan yang telah meninggal. Selama masa kekacauan di awal abad ke-17, 3 peniru muncul dan mengaku sebagai putra Ivan the Terrible, yaitu Dmitri, yang telah meninggal. Peniru Dmitri yang pertama bahkan berhasil dinobatkan sebagai tsar di Moskow. Meskipun ya dia segera dibunuh sih abis itu. Peniru Dmitri yang kedua pada dasarnya berkedok sebagai peniru yang pertama, tapi dia berhasil mengumpulkan pasukan Kosak dalam jumlah besar dan menghancurkan wilayah utara. Peniru Dmitri yang ketiga disebut sebagai pencuri Pskov karena dia berhasil mengambil kota itu. Tapi berhasil dikalahkan dan dieksekusi pada tahun 1612. Pada abad ke-18, salah satu suku Kosak, Yemelyan Pugachev, membuat pemberontakan besar dengan mengklaim sebagai Peter ketiga yang sudah terbunuh. Peniru Peter lainnya juga muncul di Montenegro, di mana dia berkuasa selama 5 tahun sampai Ottoman membayar tukang cukur untuk memotong tenggorokannya. Setidaknya 3 warga Rusia lainnya mengaku sebagai Peter, termasuk pendiri sekte Skopje.
Yang ketujuh, terdapat banyak kultus dan sekte sesat. Gereja Rusia sangat rentan terhadap perpecahan, sehingga kultus dan sekte sesat dapat berkembang dengan mudah di penjuru Kekaisaran Rusia yang luas. Salah satunya Klisti, dikenal sering mencambuk diri mereka sendiri untuk menunjukkan penghinaan terhadap fisik mereka. Molokain atau peminum susu menolak untuk melayani militer dan mencoba membangun komune pasifis di Siberia. Para Doukhobor atau pendekar roh lebih suka living book versi mereka sebagai himne untuk Alkitab. Yang paling aneh dari semuanya adalah kaum Skopsi yang menganggap seks sebagai sumber dari semua dosa sehingga melakukan ritual pengibirian dan mutilasi genital. Pria Skopsi akan memotong testikel mereka dan membakar luka itu dengan besi panas, sedangkan yang lain akan memotong penis mereka juga. Wanita Skopsi harus mengiris payudara atau putingnya, dan beberapa bentuk sunat untuk perempuan juga dilakukan. Skopsi juga mengibiri anak-anak kecil mereka, sehingga sekte itu hanya bertahan hidup dengan mengubah anggota baru. By the way, sekte ini bertahan selama lebih dari 1 abad. Lalu ada Old Believers, sekte tradisionalis yang mengadakan kebaktian secara rahasia, di mana mereka menyilangkan diri dengan 3 jari. Kekaisaran menyebut mereka Raskolniki atau pembelah, dan menganiaya mereka tanpa henti. Banyak Old Believers percaya bahwa akhir dunia sudah dekat. Jika mereka mengetahui bahwa mereka telah ditemukan oleh tentara Rusia, seluruh penduduk desa akan berkumpul bersama, membakar gereja, lalu membakar diri mereka hidup-hidup. Yang kedelapan, bencana kelaparan. Kekaisaran Rusia tidak pernah terkenal karena efisiensinya, sehingga para pemimpinnya sering berjuang untuk menanggapi kelaparan berkala di provinsi-provinsi tertentu. Sampai tahun 1891, Tsar menanggapi kegagalan panen yang meluas dengan melarang surat kabar untuk melaporkan masalah atau bahkan menggunakan kata kelaparan. Setelah banyak jatuh korban, Tsar akhirnya melarang ekspor tanaman dan memberlakukan program bantuan kelaparan. Hasilnya, hanya sekitar 400.000 orang yang meninggal dalam kelaparan tahun 1891 hingga 1892. Well, kalau 400.000 adalah hanya, ya nggak kebayang sih betapa banyaknya ya yang menjadi korban kelaparan. Namun, ada yang lebih parah dari kelaparan di akhir abad ke-19 itu. Pada tahun 1601, sebuah gunung berapi meletus di Peru dan memicu serangkaian musim dingin yang luar biasa panjang. Musim dingin itu turut mengakibatkan kelaparan yang menewaskan 2 juta orang Rusia, yaitu sepertiga dari populasi Rusia saat itu. Namun, Tsar terlalu sibuk dengan perang saudara daripada mengurus bencana kelaparan. Sampai-sampai mayat ditemukan dengan jerami di mulut mereka, dan daging manusia dijual dalam bentuk pai di pasar-pasar. Yang ke-9 atau yang terakhir, perbudakan. Kekaisaran Rusia dibangun di atas punggung para budak yang terikat pada tanah tertentu dan dipaksa bekerja untuk pemilik tanah yang mengendalikannya. Sejak abad ke-17, pemilik tanah diizinkan untuk membeli dan menjual budak. Para bangsawan secara teknis tidak diizinkan untuk membunuh para budak mereka, tetapi mereka dapat mencambuk atau menghukum mereka sesuai keinginan mereka. Gak ada konsekuensi nyata jika seorang budak meninggal karena luka-lukanya. Pemilik tanah juga dapat mengirim budak mereka ke Siberia atau meminta mereka menjadi tentara di luar kehendak mereka. Perbudakan baru dihapuskan pada tahun 1861. Pada saat itu, Rusia memiliki populasi hampir 63 juta, setidaknya 46 juta diantaranya adalah budak. Oke, itu dia 9 rahasia gelap Kekaisaran Rusia yang jarang diketahui banyak orang. Tentu saja sama dengan peradaban lainnya, ya Kekaisaran Rusia juga punya punya rahasia gelap atau punya aib lah ya. Well, that's all for today. Thank you so much for watching. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, menambah wawasan kalian, menemani waktu kalian dimanapun kalian berada, ataupun bisa menghibur kalian. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Jangan lupa ya, bantu channel ini untuk bisa tembus 1 juta subscribers, supaya channel ini bisa terus berkembang. By the way, kalau misalnya ada informasi dari
aku yang kurang tepat atau kurang lengkap ya, atau kalian punya informasi tambahan, silahkan komen aja di bawah supaya kita bisa saling sharing, saling berbagi ilmu pengetahuan. Ataupun kalau misalnya pronunciation aku dalam bahasa Rusia yang tadi aku ceritain ada yang salah juga boleh, pokoknya feel free to correct me in the comment below. Anyway, thank you so much for watching. I love you all so much and I'll see you in my next video. Oh ya, jangan lupa ya follow aku di Instagram @rita.nurmaliza. Bye guys!